Artis Nikita Mirzani kembali jadi sorotan netizen. Nikita diduga melecehkan bacaan sholat. Maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala takbir. Inilah video TikTok saat Nikita Mirzani membaca niat sholat maghrib dengan suara keras, lalu kemudian tertawa. Video tersebut kemudian menuai beragam komentar warganet. Sebagian besar menilai aksi tersebut tidak pantas dan cenderung melecehkan Islam. Akibat aksinya, Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia menyayangkan sikap Nikita Mirzani yang dianggap menjadikan bacaan sholat sebagai candaan. Padi juga mengingatkan agar Nikita tidak membuat konten yang mendiskreditkan agama. Pemirsa, secara hukum Islam apa sebenarnya melakukan candaan terhadap bacaan sholat? Sudah hadir bersama kami Ustadz Das'at Latif. Selamat malam Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk umat muslim sendiri sebenarnya apa hukumnya jika membecandakan bacaan-bacaan sholat? Ya, jumhur ulama artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan apalagi bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Baik, dalam hal ini jadi bukan. Ya Ustadz, dalam hal ini ya? Nikita Mirzani adalah seorang figur publik yang memang sudah seharusnya memberikan contoh yang baik. Kalau dinilai dari hal itu kemudian digabungkan dengan hukum Islam seperti apa Ustadz? Saya justru tidak berkeyakinan orang ini sebagai public figure. Ya, namanya public figure itu yang patut untuk dicontoh. Dia justru adalah pengadu figur. Ya, figur kegaduhan. Ya, dia bukan public figure tapi dia public kegaduhan. Jadi sebaiknya orang seperti ini, kalau kita orang Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita, kita unfollow orang seperti ini. Kita jangan mengikuti akunnya, kita blok. Supaya apa? Dia tidak memicu kegaduhan. Alhamdulillah kita ini sudah bersyukur kepada Allah, COVID sudah mulai mereda. COVID sudah bisa membuat kita agak tenang. Tiba lagi ada isu, ada konten-konten seperti ini. Saya yakin orang-orang seperti ini bikin konten gila seperti ini hanya mencari popularitas. Barangkali dari segi kreativitas positif, aktingnya sudah mulai pudar, kemudian popularitasnya mulai pudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya cari yang negatif supaya kembali terangkat popularitasnya. Ada pepatah Arab mengatakan kalau kau mau terkenal kencingi sumur Zamzam. Ya memang kalau pasti kau terkenal satu dunia kalau mengencingi sumur Zamzam, tapi terkenalmu adalah terkenal dalam hal negatif. Maka saudara-saudara, ya, saudaraku seiman, ya, orang-orang seperti ini kita tidak usah rusulah, tidak usah pedulikan orang begini. Cukup kalau kita peduli terhadap agama, unfollow, blok dia punya akun, ya, jangan ikuti. Kita kemudian menghukumnya dengan hukum sosial, hilangkan dia dari media sosial. Kemudian pihak aparat, ya, sebaiknya orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian khusus dalam arti adalah tindakan hukum. Ya, mungkin dipanggil untuk ditanya. Ya, untuk selebihnya ya orang-orang hukum lah yang tahu. Kemudian bisa juga orang-orang seperti ini diperiksa kesehatan jiwanya. Ya, orang sakit jiwa itu tidak berarti gila. Orang sakit jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Gila itu sudah parah. Tetapi orang seperti ini saya yakin ada gangguan jiwa karena selalu menganggap hiburan, selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Itu kan abnormal namanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan orang seperti ini mendapat hidayah dari Allah sehingga
dia bisa, kalaupun nanti akan wafat, wafatnya dia sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Baik, Ustadz, untuk efek jera, apakah kasus seperti ini layak dilaporkan ke polisi terkait dengan penistaan agama, Ustadz? Ya, sebaiknya meskipun tidak ada yang laporkan, polisi kalau melihat kasus seperti ini, ya mungkin ada riak-riak, ada potensi keributan, ada potensi yang mengganggu kemaslahatan umat, ya polisi saya kira harus proaktif untuk memanggil apa motifnya mempermainkan ajaran agama seperti ini, ya tentu perlu digali apa motifnya, sehingga polisi sebaiknya proaktif memanggil. Memanggil itu kan tidak langsung dipenjara, memanggil itu kan tidak langsung dihukum, tapi paling tidak dengan panggilan itu masyarakat menyadari bahwa ada perhatian aparat terhadap orang-orang yang mempermainkan hukum-hukum seperti ini. Kalau kita menuntut hal ini seperti orang seperti ini dituntut, orang seperti ini dilakukan pemanggilan, tidak berarti kita radikal. Tapi ini kita berupaya untuk menjunjung tinggi kemuliaan sebuah agama. Agama itu ketika melihat kebatilan, kan kata Nabi, apabila kau melihat kebatilan, pertama cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Ya, pemerintahlah di sini. Kita masyarakat tidak boleh main hukum, main hakim sendiri. Kemudian tidak bisa pabilizani dengan lisanmu. Lisan di sinilah ulama, aktivis dakwah. Kemudian tidak bisa itu kata Nabi, tegurlah dalam hatimu. Tegur dalam hati ini wujud konkretnya unfollow. Jangan ikuti akunnya, blok akunnya. Itulah selama-lama iman. Saya kira memang harus ada perhatian dari aparat. Sebab orang ini saya lihat sudah mengulang-ulang. Ya, karena dia tidak ada tindakan hukum, akhirnya dianggap remeh. Ya, saya tersinggung kalau Allah yang saya puja, yang saya muliakan 24 jam, yang saya yakin pemilik segalanya, lalu ada yang menghinanya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya tentu saya jengkel. Kejengkelan itu tentu saya tidak mewujudkan dalam main hakim sendiri. Sebab kita punya hukum. Maka pemerintah dalam hal ini, kepolisian proaktif untuk melakukan proses hukum seperti ini. Proses hukum tidak berarti bahwa langsung dia dipenjara. Tidak. Tetapi adalah sedikit ya upaya hukum. Supaya orang ini juga tidak berkelakuan berulang-ulangnya. Karena dia tidak ada proses hukum, akhirnya sebebas-bebasnya dia. Dan seolah-olah negara kita ini tak berdaya menghadapi orang seperti ini. Baik Ustadz, mau tidak mau, suka tidak suka Nikita Mirzani ini banyak followersnya, baik itu di sosial media. Ia pun merupakan sosok yang dikenal oleh publik. Apakah ada istilahnya seorang public figure itu harus memberikan contoh yang baik, namun ia kerap kali memberikan contoh yang buruk, apalagi ini mempermainkan bacaan sholat. Apakah kalau misalnya dalam hukum Islam, apakah ada istilahnya tambahan dibandingkan orang yang bukan siapa-siapa gitu, tambahan hukuman dibandingkan orang yang bukan siapa-siapa? Ya, bagi saya perlu diluruskan dulu apa itu public figure. Bagi saya orang seperti ini definisi penting ya, definisi hakiki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, public figure itu adalah orang-orang yang patut diikuti tingkah lakunya, patut dicontoh kelakuannya, dan dicontoh menjadi yang namanya public figure. Dicontoh dalam hal nilai-nilai kebaikan. Ini public figure. Tapi kalau seperti ini bukan public figure, dia sumber kegaduhan. Apalagi yang dia lakukan ini adalah menodai nilai-nilai agama. Bagi orang yang baik agamanya, ya pasti merasa terhina kalau ajaran rukun-rukun sholat, ya praktek sholat dipermainkan, nama mulia, nama-nama Allah, Asmaul Husna dilecehkan. Ya bagi kita orang beriman ini kan sakit hati. Tapi sakit hati kita kan tidak boleh main hakim sendiri. Maka negara ini kita harap mewakililah sakit hatinya umat ini agar orang seperti ini dikenakan hukum. Namanya orang yang banyak followernya, banyak orang yang mengikutinya, apalagi kalau pengikutnya banyak anak-anak SMA, ya banyak anak-anak SMP yang masih labil. Saya khawatir melakukan penodaan seperti ini dianggap hal biasa. Ya, oleh karena itu ya perlu memang ada tindakan hukum. Nah, tindakan hukum yang saya maksud pelajari apa motifnya, biarlah di pengadilan nanti yang membuktikan dia benar atau tidak. Bukanlah opini yang membuktikan dia benar atau tidak.
tapi polisi memanggilnya, menanyainya, kemudian proses hukum selanjutnya, salah atau tidak, biarlah di pengadilan dia dihukum, dibuktikan. Kalau dia tidak bersalah menurut tinjauan hukum di depan hakim, ya tentu kita bebaskan. Tapi kalau dia terbukti menyalahi hukum berlaku di Indonesia, ya dia harus jalani hukumannya, supaya tidak menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Baik, Ustadz, adakah contoh-contoh kisah di zaman Nabi, orang-orang yang membercandakan atau mempermainkan kalimat-kalimat suci ataupun bacaan-bacaan dalam sholat? Pada zaman sahabat ada kejadian seperti ini dan dia dihukum. Ya, ada yang dihukum pancung karena mempermainkan nilai-nilai agama. Tapi kan kita bukan negara syariat Islam, kita tidak menerapkan syariat Islam. Oleh karena seperti ini kejadiannya, maka kita hanya minta kepada aparat minimal panggillah dia. Dia kan sudah beberapa kali dipanggil untuk ditanyai apa motifnya, ya, supaya apa? Kita ini merasa bahwa memang ada hukum yang berlaku di Indonesia ketika kalian menghina agama seseorang. Baik, Ustadz, kami juga sudah terhubung dengan Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia, Bapak Edi Prasetyo. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam. Baik, Pak Edi, ini apakah rencananya akan melaporkan ke polisi terkait dengan Nikita Mirzani yang mempermainkan bacaan salat? Terkait hal ini kami masih koordinasi ya dengan tokoh-tokoh ulama beberapa ulama di Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Karena kan sebenarnya ranah ini kan MUI yang harus menegur kan gitu loh. Nah, kami kemarin dari Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia sangat menyayangkan. Karena apa? Kejadian itu 2 hari sebelum Hari Santri Nasional kan gitu. Nah, kami sangat menyesalkan apa yang menyayangkan apa yang disampaikan Mbak Nikita Mirzani itu gitu. Baik, sejauh ini apa langkah awal yang dilakukan, Pak Edi? Kami sih masih teguran lah ya, teguran saja, belum mengambil langkah hukum kan gitu. Bagaimana? Kami melakukan cara kemarin kan bertugas ya, kita bikin rilis ya kan. Itu aja sih, masih tahap pandangnya masih di situ. Oh baik, masih mendiskusikan ya Pak Edi ya? Belum Ya. akan melaporkan ke polisi? Iya belum. Kami kan tunggu tokoh-tokoh ulama. Ini kan sebenarnya gini. Kami menunggu respon dari para ulama bagaimana terkait hasil apakah termasuk pelecehan atau penistaan atau penodaan agama kan gitu. Kami Baik. kan harus dikaji lebih lanjut. Baik, ini ada Ustadz Dasat Latif yang juga terhubung dengan kami. Pak Edi bisa ditanyakan langsung mungkin ke Ustadz Dasat. Ustadz, menurut Anda apakah ini pelecehan? Tadi apa Pak Edi? Pelecehan, penodaan atau penistaan. Kita yang kita kaji masih di situ. Baik, silakan Ustadz. Saya pada pendapat dia termasuk pelecehan atau tidak itu bagian daripada aparat hukum. Saya sebagai aktivis dakwah yang menyembah Allah, yang salat 5 kali sehari semalam, yang sangat memuliakan bacaan-bacaan salat, merasa terganggu dengan adanya tindakan seperti ini. Tetapi saya tentu tidak punya kuasa untuk melakukan teguran kepada dia karena kita negara hukum. Saya tidak punya kuasa untuk melaporkan dia sebab saya bukan ahli hukum pidana. Yang saya bisa lakukan adalah protes saya seperti ini. Saya memohon kepada orang seperti ini agar tidaklah mencari popularitas, tidaklah mencari viral, tidaklah membuat konten yang bisa menyinggung perasaan agama, yang bisa menodai kehikmatan kita kepada nilai-nilai agama. Barangkali buat dia dianggap canda, tapi bagi kita yang sangat memuliakan ajaran agama, ini bukan canda, tapi ini penistaan. Soal dia ternista atau tidak, melakukan penistaan atau tidak, saya tidak punya kompetensi untuk membuktikannya. Karenanya itu bagian tugas daripada penegak hukum. Ya, saya hanya mendoakan mudah-mudahan orang seperti ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulangnya
dan tidak menjadikan agama sebagai candaan. Berapa tahun sih umurnya, berapa tahun sih popularitasnya, berapa duit sih dia punya, ya. Ya nauzubillah min zalik, kalau kemudian tidak sempat bertobat, apalagi candaan-candaan seperti ini sampai tertanam di hatinya, menganggap remeh bacaan sholat, lalu wafat, nauzubillah min zalik. Ya, jangan anggap enteng lah hukum-hukum agama. Hidup ini hanya sebentar saja. Mau kemana? Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan mati itu adalah sumber memperolehnya keadilan, ganjaran atas segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Ya, mudah-mudahan orang ini tidak lagi mengulangnya. Mudah-mudahan mendapat hidayah dan bertobat. Kalau betul bertobatan nasuha, insya Allah Allah mengampuninya. Tetapi kalau diulang-ulang dan tidak punya rasa bersalah sama sekali, ya semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah memberinya hidayah. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini menurut Ustadz Dasad, biarkan apa pasal yang digunakan, biarkan penegak hukum atau kepolisian nanti yang menentukan apa pasal yang paling tepat digunakan. Kalau menurut Anda seperti apa, Pak? Apa? Menunggu apa? Kalau saya sih menunggu terkait hal ini sebenarnya kan yang punya wewenang MUI maupun tokoh-tokoh ulama ya kan. Kalau kami dari Perkumpulan Anti Diskriminasi sih sebenarnya menduga ya ada dugaan penodaan agama pasal 156A kan gitu. Gitu. Baik, jadi rencananya akan melaporkan terkait penodaan agama, Pak? Terkait hal ini kami belum bisa menyampaikan, belum bisa memberikan kepastian terkait membuat laporan atau tidaknya kan gitu. Kami berharap sih masih Mbak Nikita itu mempunyai klarifikasi terkait hal ini, apa maksud dan tujuannya kan gitu loh, sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Setiap konten-kontennya kan membawa nama-nama agama kan gitu. Iya, baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Prasetyo, Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia, dan Ustadz Dasad Latif telah bergabung bersama kami di iNewsroom.